Oke, hari ini kita bakal ngebongkar salah satu ide yang kayaknya paling sering disalahpahami, bahkan mungkin paling difitnah dalam sejarah politik, anarkisme. Dan kita akan bedah ide ini lewat tulisan salah satu pemikirnya yang paling radikal, Alexander Berkman. Langsung aja kita mulai. Nah, kalau Anda dengar kata anarki, apa sih yang langsung muncul di kepala? Buat kebanyakan orang, bayangannya pasti nggak jauh-jauh dari kekacauan, bom, kerusuhan, dan kekerasan. Gambarannya kuat banget kan, apalagi di media. Tapi, apa benar itu inti dari anarkisme? Nah, Alexander Berkman langsung menabrak gambaran itu. Dia nulis bahwa anarkisme itu bukan kekacauan, justru kebalikannya. Menurut dia, anarkisme itu justru soal keteraturan dan kedamaian. Tapi, nah ini kuncinya, keteraturan yang muncul tanpa ada paksaan dari atas, dari otoritas. Ini kan klaim yang berani banget ya. Jadi, siapa sih sebenarnya orang di balik gagasan ini? Hidup Berkman itu jauh banget dari sekedar teori di Menara Gading. Filosofinya itu ditempa langsung di medan perang aktivisme radikal. Coba bayangin, mulai dari percobaan pembunuhan seorang industrialis di Amerika, masuk penjara belasan tahun, sampai dideportasi, dan akhirnya kecewa berat sama revolusi Bolshevik di Rusia. Jelas kan pengalaman-pengalaman keras kayak ginilah yang jadi fondasi argumen-argumennya. Nah, pengalamannya di Rusia itu benar-benar membuka matanya. Dia jadi melihat ada dua jalan yang beda banget. Di satu sisi ada komunisme model Bolshevik, yang sangat bergantung pada negara yang kuat, yang diktator, yang memaksakan segalanya dari atas. Terus, di sisi lain ada visinya dia, komunisme anarkis. Di sini yang jadi landasan itu kerjasama sukarela, asosiasi bebas, dan yang paling penting, tanpa negara. Jadi intinya simpel, hilangkan paksaan dari atas ke bawah. Titik. Oke, tapi soal kekerasan tadi gimana? Nah, di sini Berkman nggak ngeles. Dia jujur banget. Dia mengakui secara terbuka, iya, dalam sejarah memang ada anarkis yang pakai bom, yang melakukan kekerasan. Dia nggak menyangkal fakta itu. Tapi, justru setelah mengakui hal ini, dia melontarkan satu pertanyaan yang nusuk banget. Argumen baliknya ini nih benar-benar membalikkan meja. Berkman nunjukin kalau kekerasan itu bukan cuma milik anarkis. Coba deh kita lihat sejarah. Hampir semua gerakan, patriot, republikan, bahkan para pejuang hak pilih perempuan, semuanya pernah pakai kekerasan untuk mencapai tujuannya. Tapi, kata Berkman, ada satu pelaku kekerasan yang paling besar, paling masif, dan paling sistematis, yaitu negara itu sendiri. Lewat apa? Ya lewat polisi, militer, dan sistem hukumnya. Jadi kalau gitu, apa dong arti anarki yang sebenarnya menurut Berkman? Nah, dia ngajak kita balik ke akar katanya dalam bahasa Yunani, anarkia. Artinya simpel banget, tanpa penguasa. Perhatiin ya, ini bukan berarti tanpa aturan atau tanpa tatanan, beda. Maksudnya adalah masyarakat tanpa ada pemerintah yang sifatnya memaksa. Tatanan sosialnya itu muncul secara alami, secara sukarela, dari kerjasama antar individu, bukan karena takut dihukum. Oke, ini dia pertanyaan sejuta umat kan? Kalau nggak ada pemerintah, nggak ada bos, terus siapa yang mau kerja? Siapa yang bakal ngerjain hal-hal penting supaya masyarakat tetap jalan? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget, dan Berkman punya jawaban yang jujur cukup mengejutkan. Jawabannya, 3. Cuma 3 jam kerja sehari. Hah? Gimana ceritanya? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi, menurut Berkman, ini sangat-sangat mungkin. Kuncinya adalah kalau kita mau merombak total, cara kita memandang pekerjaan. Logikanya begini. Logikanya gini. Menurut Berkman, sekarang ini ada jutaan orang yang bekerja di sektor yang dia sebut non-produktif. Maksudnya apa? Ya sektor-sektor yang sebenarnya cuma ada buat melindungi sistem yang sekarang atau buat nyuruh kita belanja terus. Coba bayangin deh, semua tenaga kerja dari militer, polisi, pengacara, pemerintah, orang-orang iklan, kalau semuanya itu dialihkan ke pekerjaan yang benar-benar produktif, yang menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan, otomatis beban kerja semua orang bakal turun drastis. Masuk akal kan? Tapi, oke, ada lagi nih, keberatan lain yang sering muncul. Kalau semua orang dibikin setara, apa itu nggak bakal bikin masyarakat jadi seragam semua? Jadi, membosankan. Apa individualitas kita jadi hilang? Menurut Berkman, jawabannya justru 180 derajat kebalikannya. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling penting. Berkman ngebedain banget antara dua hal. Kesetaraan yang dipaksakan, di mana semua orang itu kayak dicetak dari cetakan yang sama, dengan kesetaraan anarkis. Menurut dia, kesetaraan yang sejati itu adalah kesetaraan kesempatan. Artinya apa? Artinya semua orang punya akses yang sama untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing yang unik. Dan justru karena itu, hasilnya bukan keseragaman, tapi malah keragaman yang subur.
Bregman bahkan bilang gini, justru otoritas dan pemaksaanlah yang selama ini menciptakan keseragaman. Coba pikirin deh, kita semua kan ditekan terus untuk menyesuaikan diri sama norma sosial, sama hukum, sama tuntutan ekonomi. Nah, menurut Bregman, justru kebebasan sejati, di mana tekanan itu dihilangkan, itulah yang bakal bikin setiap individu bisa tumbuh dan berkembang jadi versi dirinya yang paling unik dan paling beda. Dan akhirnya, kita sampai di pertanyaan paling fundamental dari semua pemikiran Berkman ini. Selama ini kan kita selalu diajarkan kalau pemerintah itu ada untuk melindungi kebebasan kita. Tapi Berkman datang dan membalik logikanya. Dia menantang kita untuk berpikir, gimana kalau justru pemerintah itu sendiri yang jadi penghalang terbesar bagi kebebasan kita yang sejati? Nah, ini dia sebuah pemikiran yang mungkin layak kita bawa pulang dan renungkan.